warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua. Ayo coba lihat dulu sekeliling kalian apakah ada sampahnya. Dan tolong rapikan juga tempat duduknya ya, serta siapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Apakah sudah siap belajar semuanya? Sudah siap, Bu. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu. Siapa yang mau mimpin doa untuk teman-temannya? Bu. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah ada teman-teman yang tidak hadir? Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada yang masih ingat materi pembelajaran minggu lalu negara ASEAN? Ayo, apakah ada yang masih ingat negara ASEAN itu ada apa aja ya? Indonesia, Malaysia, Laos, Singapura, Vietnam, Kamboja. Betul. Jadi negara-negara ASEAN itu ada Myanmar, Thailand, Laos, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Vietnam, Kamboja, dan juga negara kita, yaitu Indonesia. Untuk pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Mailani. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menyampaikan apa sih atau kenapa sih kalian harus belajar tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, yaitu agar kalian dapat menentukan dan menyimpulkan apa peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi secara benar. Nah, lalu untuk penilaian hari ini, kalian akan diberikan soal LKS dan dikerjakan secara berkelompok. Lalu di akhir pembelajaran, kalian akan mengerjakan soal evaluasi secara individu. Nah, kegiatan yang akan dilakukan setelah ini adalah kalian akan menyimak sebuah tayangan video tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Setelah itu, kalian akan membentuk kelompok dan mengerjakan LKS bersama teman satu kelompok. Setelah selesai, masing-masing perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Lalu, kalian akan membahasnya bersama-sama dengan ibu guru. Setelah itu, di akhir pembelajaran, seperti yang Ibu bilang, kalian akan mengerjakan soal evaluasi secara individu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Guru Via. Ya, baik anak-anak, pembelajaran akan dilanjutkan oleh Ibu ya. Nah, sekarang Ibu mempunyai sebuah video. Nah, kalian amati dan simak ya videonya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai kerjasama ekonomi ASEAN yang merupakan rangkuman materi tema 5, subtema 1, muatan pelajaran IPS. Yang akan kita pelajari hari ini ada dua materi pokok. Yang pertama, macam-macam kerjasama ekonomi antar negara ASEAN. Kemudian yang kedua, peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Sudah siap belajar bersama? Yuk kita mulai. Banyak sekali kerjasama yang dilakukan negara-negara ASEAN. Salah satunya dalam bidang ekonomi. Apa saja bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi? Ada banyak. Beberapa di antaranya adalah 1. Melakukan kerjasama di sektor industri melalui ASEAN Industrial Cooperation atau biasa disebut AICO. Kerjasama di antara negara-negara ASEAN di bidang industri dibangun melalui ASEAN Industrial Cooperation. Proyek industri ini meliputi beberapa sentra industri seperti pupuk, tembaga, produksi vaksin, dan abu soda. Beberapa proyek ASEAN di bidang industri yaitu dibangunnya pabrik pupuk di Aceh, Indonesia dengan nama ASEAN Aceh Fertilizer Project,
dibangunnya pabrik pupuk di Malaysia dengan nama ASEAN Urea Project, dibangunnya pabrik industri tembaga di Filipina dengan nama Asian Copper Fabrication Project, produsen vaksin di Singapura dengan nama Asian Vaccine Project, dan produsen abu soda di Thailand, Rock Salt Soda Ash Project. Yang kedua adalah kerjasama di sektor cadangan pangan. Thailand dan Vietnam merupakan penghasil beras terbesar di ASEAN. Thailand dan Vietnam sebagai penyedia cadangan makanan bagi negara-negara ASEAN. Selain itu, negara lain seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura berperan sebagai penyedia cadangan makanan dalam keadaan darurat. Yang ketiga, dibentuknya ASEAN Free Trade Area atau AFTA, kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas. AFTA jika di Indonesia lebih dikenal dengan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. AFTA merupakan sebuah kerjasama yang memberikan fasilitas khusus untuk produsen di sektor produksi lokal. Kerjasama ini dilakukan untuk menghilangkan kendala perdagangan di antara sesama anggota negara-negara ASEAN, sehingga mampu meningkatkan daya saing produk-produk lokal dari masing-masing negara di pasar ASEAN. Yang nomor 4 dibentuknya Asian Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yang disingkat MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan pasar tunggal ASEAN yang memungkinkan transportasi barang, modal, dan tenaga kerja di antara negara-negara ASEAN. Kemudian, tujuan dibentuknya MEA adalah untuk meningkatkan stabilitas dan daya saing ekonomi di kawasan Asia Tenggara, serta siap dalam menghadapi hambatan-hambatan di bidang ekonomi antar negara anggota ASEAN. Yang kelima, kerjasama bidang ekonomi pariwisata. Rencana strategis di sektor pariwisata ini sudah dimulai pada tahun 2016 dan direncanakan sampai dengan tanggal 2025 mendatang. Pariwisata menjadi penopang ekonomi terbesar baik bagi Indonesia maupun beberapa negara ASEAN lainnya. Kerjasama di sektor ini bertujuan untuk memajukan budaya dari masing-masing negara. Nomor 6, dibentuknya Pusat Promosi ASEAN. Pembukaan Pusat Promosi ASEAN dilakukan di Jepang. Kegiatannya yaitu mempromosikan beberapa sektor strategis seperti perdagangan, pariwisata, dan investasi. Membantu meningkatkan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang, dan juga menumbuhkan daya tarik investor Jepang yang ingin berekspansi ke negara-negara ASEAN. Nomor 7, diadakannya SEA Games. Pada tahun 2011, Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi meningkat karena pembangunan fisik sarana dan prasarana yang menggunakan tenaga kerja besar-besaran. Selain itu, geliat ekonomi meningkat dengan dibangunnya hotel baru, terserapnya tenaga buruh, dan meningkatnya sentra kerajinan rakyat. Kemudian, bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Peran dan posisi Indonesia dalam perekonomian ASEAN. Yang pertama, Indonesia merupakan salah satu negara pelopor dan pendiri AFTA. Yang kedua, Indonesia sebagai markas Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan ASEAN. Yang ketiga, Indonesia pernah 4 kali menjadi tuan rumah SEA Games. Yang keempat, Indonesia menjadi penyelenggara pertemuan tingkat menteri di bidang ekonomi. Yang kelima, Indonesia sebagai pelaku kegiatan ekspor dan impor, serta kegiatan perdagangan bilateral. Nah, anak-anak, setelah kalian mengamati video yang sudah Ibu tampilkan, kira-kira nih, ada yang ingin ditanyakan tidak? Atau misalnya, aduh, Ibu saya belum paham tentang
hal ini? Misalkan. Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada, berarti ibu yang akan bertanya kepada kalian. Nah, kira-kira menurut kalian apa saja bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi? Penyelenggaraan pertemuan. Pendiri AFTA. Ya, betul, banyak sekali ya. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan, betul ya, dalam bidang perindustrian, lalu di bidang perdagangan ya. Nah, betul semua. Oke anak-anak, supaya pembelajaran selanjutnya lebih bersemangat lagi, yuk kita ice breaking. Ice breakingnya kita sikap pohon jambu, oke? Aku pohon jambu tinggi dan rindang. Ini batangku dan ini daunku. Jika tumbang ke kanan, jika tumbang ke kiri, jika tumbang ke belakang, jika tumbang ke belakang. Aku pohon jambu tinggi dan rindang. Ini batangku dan ini daunku. Jika tumbang ke kanan, jika tumbang ke kiri, jika tumbang ke depan, jika tumbang ke belakang. Apa kalian sudah bersemangat? Kalau sudah, boleh duduk kembali. Kenan, kamu boleh duduk kembali. Anak-anak, setelah kalian mengamati video yang telah ditayangkan tadi, sekarang kalian dibagi menjadi 4 kelompok besar ya. Satu kelompoknya terdiri dari 6 orang. Jadi kalian mengisi LKS yang akan Ibu bagikan bersama kelompok kalian masing-masing. Ibu bagikan LKS-nya ya. Untuk pengerjaannya, kalian boleh menjawab pertanyaan yang Ibu berikan langsung di kertas LKS-nya dan jangan lupa memberi nama kelompok terlebih dahulu. Ayo coba dibaca dulu LKS-nya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti sudah paham semua ya dengan LKS-nya. Sekarang silakan kerjakan LKS-nya bersama teman kelompok masing-masing. Sudah selesai? Sudah, Bu. Wah, hebat. Ayo siapa yang mau mempresentasikan hasil kerjanya di depan? Silahkan Rika. Peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN adalah Indonesia merupakan pendiri AFTA dan APEC, penyelenggara pertemuan tingkat materi dalam bidang ekonomi, pelaku perdagangan bilateral, dan pelaku ekspor-impor. Nah, selanjutnya siapa yang akan menuliskan peta pikiran di papan tulis? Iya, boleh Dila. Wah, betul sekali ya peranan Indonesia yang telah disebutkan oleh Rika dan peta pikiran yang digambarkan oleh Dila di papan tulis. Ibu kasih 2 jempol. Sekarang, ayo kita bahas sama-sama LKS-nya ya. Nomor 1, berdasarkan video yang telah kalian amati, tulislah dan jabarkan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, Indonesia adalah pelopor dan pendiri AFTA. Lalu, Indonesia merupakan markas Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan ASEAN. Indonesia juga merupakan tuan rumah SEA Games sebanyak 4 kali. Indonesia merupakan penyelenggara pertemuan tingkat menteri bidang ekonomi dan pelaku kegiatan ekspor-impor dan perdagangan bilateral. Nah, sudah paham semua ya? Lanjut, nomor 2. Buatlah peta pikiran peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Mana coba Ibu mau lihat peta pikiran dari setiap kelompok? Wah, ternyata sudah paham semua ya. Kalian semua hebat. Nah, berdasarkan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN yang sudah kalian sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa Indonesia juga memiliki peran penting dalam kerjasama dengan negara lain di bidang ekonomi. Bangsa Indonesia merupakan salah satu negara yang menjalankan perdagangan internasional dengan negara lain. Apalagi
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan apa ayo? Iya benar, kekayaan sumber daya alamnya, sehingga sumber daya alam Indonesia banyak diminati oleh negara-negara lain. Iya anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru Bu, tereng. Coba siapa yang ingin menyimpulkan? Bu, jadi negara Indonesia itu bekerja sama dengan negara ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasamanya di bidang industri perdagangan. Ya betul ya, jadi Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam ruang lingkup ASEAN, khususnya di bidang ekonomi. Nah, apa dia masih bingung? Enggak Bu, tidak baik Bu. Jika tidak, pembelajaran akan dilanjutkan oleh Ibu Tasya. Selanjutnya, Ibu memiliki soal evaluasi untuk kalian. Tolong kerjakan sesuai pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini ya. Silakan. Sudah selesai? Sudah Bu. Ya, baik. Baik anak-anak, sekarang kita bahas soal evaluasinya ya. Nah, untuk nomor pertama, berdasarkan pelaksanaan Komunitas Ekonomi ASEAN, kerjasama di bidang ekonomi apa saja yang dilakukan negara-negara ASEAN? Membuka pusat promosi, menyediakan cadangan pangan, bidang industri Ya, betul ya. Jadi, kerjasama di bidang ekonomi yang dilakukan Indonesia di ruang lingkup ASEAN itu yang pertama membuka pusat promosi ASEAN, kemudian sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan, kemudian menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan. Nah, nomor 2, tujuan dibentuknya AFTA adalah, nah sebelumnya Ibu tanya dulu nih, apa singkatan dari AFTA? ASEAN Free Trade Area Bu. Ya, betul. ASEAN Free Trade Area. Nah, tujuannya itu apa? Untuk menjadikan kawasan Asia ini sebagai tempat produksi yang memiliki daya saing yang kuat di pasar global, sehingga menjadikan ASEAN ini pusat produksi dunia. Betul. Nomor 3. Sebutkan minimal 3 peran dan posisi Indonesia dalam ekonomi ASEAN. Ya, yang pertama, sebagai pelopor dan pendiri AFTA. Yang kedua, markas Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan ASEAN. Dan yang terakhir yaitu sebagai tuan rumah SEA Games. Nah, anak-anak, jika sudah semua, soal evaluasinya boleh dikumpulkan. Saya Bu. Terima kasih Bu. Sekarang sudah waktunya pulang. Ibu memiliki PR untuk kalian. Jangan lupa kerjakan halaman 59 bagian A dan B-nya ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar mengenai karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Kalian dapat membacanya di halaman selanjutnya. Siap Bu. Siap Bu. Sekarang kalian boleh rapihkan mejanya, kita pulang. Sudah? Sudah Bu. Untuk KM, tolong pimpin doa sebelum pulang. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.